Kalau kita bicara tambang ini kan berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Ketika sebuah tambang masuk, ada banyak sekali yang dikorbankan. Alam terkorbankan, masyarakat lokal terkorbankan, dan sebagainya. Jadi menurut saya paparannya sebenarnya tidak seperti ini. Paparannya misalnya gini, timah sudah berapa lama beroperasi di sana? Lalu timah ini sudah menghasilkan berapa pengusaha lokal yang kemudian naik tingkat jadi pengusaha nasional? Sudah mampu berbuat apa di sana? Kalau laporan begini mah kita bisa cari dari mana-mana pimpinan. Nggak rumit-rumit amat untuk dapatkan hal seperti ini. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah data yang tidak terpublikasi. Sejauh mana memang BUMN tambang kita punya manfaat terhadap rakyat. Itu yang dari tadi saya dengar-dengar, apa ini loh. Sama sekali tidak dipaparkan. Timah mempekerjakan sekian ribu orang rata-rata gajinya sekian. PPh-nya, pajak penghasilannya misalnya 10%, dia menyumbangkan sekian persen pajak penghasilan dari ini. Dia menggunakan sekian kontraktor lokalnya sekian, 10 tahun yang lalu, sekarang kontraktor lokalnya sudah berubah menjadi kontraktor nasional. Kan ada peningkatan pimpinan. Jangan-jangan begitu, terus yang meningkat cuma kualitas hidup direksinya saja. Rakyatnya enggak. Kenapa? Karena tidak pernah dipaparkan di sini. Nah, saya mau dengar itu. Antam misalnya kemarin di Pongkor, kebetulan dapil saya, 3-4 tahun yang lalu itu kan membakar 200 rumah di sana. Yang dituduh gurandil oleh mereka. Dan sampai sekarang 200 rumah yang terbakar itu tidak pernah mereka pedulikan sampai hari ini. Yang dituduh gurandil dan sudah dibakar rumahnya pun tidak ditangkap-tangkap sampai sekarang. Dan lebih lucu lagi misalnya di Pongkor, bagaimana kemudian mesin tabung-tabung sebesar mobil itu bisa ada di tengah-tengah Ciguha, di tengah-tengah Antam Pongkor sana. Yang masukin siapa? Itu kan tidak pernah diinvestigasi. Laporan Antam kerugian 1 triliun setiap hari. Pimpinan BUMN ini kan harusnya membantu negara dan membantu rakyat. Itulah dalam kepala saya tentang BUMN, khususnya BUMN tambang. Nah, dalam prakteknya rakyat mana yang terbantu? Ada nggak datanya itu? Selama sekian puluh tahun, misalnya dari tahun 70-an, Antam di Pongkor ini sudah buat apa untuk rakyat Pongkor? Atau cuma membagikan sesuatu ketika ada bencana alam? Tapi nggak ada tuh. Kita mendengar laporan keberhasilan mereka membangun pengusaha lokal, kontraktor yang dipakai kontraktor Jakarta semua. Selama puluhan tahun. Dari situ ke situ, dari situ ke situ, dari situ ke situ, selama puluhan tahun. Lo manfaat mereka apa buat alam yang terkorbankan dan rakyat yang terpinggirkan karena dibangunnya tambang di sana? Kan sekarang kalau kita pakai contoh Pongkor misalnya, rakyat sudah tidak bisa bercocok tanam tuh di atas sana. Penjagaannya sangat ketat, masuk pun tidak bisa. Nah, laporan ini mana? Bisa nggak kita dapatkan? Biar jelas bahwa kemudian BUMN tambang ini punya manfaat juga untuk rakyat sekitar. Nah, ini yang menurut saya, saya butuh penjelasan pimpinan, tapi hal-hal yang lainnya misalnya, yang perlu kita tanyakan, di luar dari apa yang sudah dipaparkan, ini sih cuma buat nyenengin kita aja paparan ini pimpinan, nggak substantif menurut saya. Tapi dijelaskan bagaimana sih dengan perkembangan tumpang tindih ini. Saya mau tanya, ada berapa luas tambang, luas IUP yang dimiliki oleh Antam? Berapa luas yang punya kandungannya? Dan berapa yang sudah diproduksi oleh mereka? Ada nggak data itu? Bisa nggak dipaparkan sekarang pimpinan? Saya butuh datanya dulu, biar kita tahu Antam ini produktif nggak? Jangan-jangan lahannya banyak yang nganggur. Bagaimana menyelesaikan lahan yang punya cadangan dan kandungan ini yang nganggur? Kan kita perlu tahu. Atau seperti yang dibilang tumpang tindih tadi, tiba-tiba sudah ada 500 hektar bolong-bolong, 500 tadi Pak ya. Itu kemana? Kok di Rut Antam bisa dengan santainya 500, sudah bolong-bolong begini, sudah diambil kandungannya, nggak punya rasa beban sama sekali gitu loh. Seolah-olah rasa memiliki terhadap yang 500 hektar itu, kalau kita konversi dengan tonase, berapa ribu ton sudah diambil. Kenapa tenang sekali? Seolah-olah itu bukan sesuatu kerugian gitu loh. Nah, berapa luas lahan Antam untuk seluruh sumber daya mineral yang ada, yang produktif dan yang sudah diproduksi?
yang punya kandungan yang sudah diproduksi dan berapa yang belum. Dan saya mau tahu kenapa nggak diproduksi. Negara lagi susah, refocusing di mana-mana, anggaran dikurangi, ditekan di mana-mana, tapi kita tidak mampu meningkatkan jumlah produksi. Seolah-olah BUMN dan problem negara ini terpisah pimpinan. Negara-negara, BUMN. Harusnya BUMN mampu menjawab dong, bagaimana kekurangan anggaran kita dalam situasi pandemi ini. Adanya BUMN ini tidak mampu memberikan jawaban itu pimpinan. Nah, saya minta dijawab sekarang pimpinan, berapa sih datanya? Luasan IUP Antam seluruhnya. Dari seluruh sumber daya mineral yang ada, sekian banyak jenisnya. Berapa yang punya cadangan dan kandungan, dan berapa yang sudah produksi, dan sisanya berapa yang tidak diproduksi, dan kenapa? Saya minta dijawab sekarang pimpinan. Apa enggak sebaiknya kita ini dulu nanti satu-satu gitu mas? Bukan pimpinan, ini penting. Oke, dipersilahkan. Kenapa nggak pernah diceritakan kok? Ya. Saya nanya sama teman-teman Komisi 7 di sini. Ada nggak yang tahu jumlah IUP berapa banyak yang dimiliki Antam? Timah, PTBA, luasnya berapa? Yang punya kandungan potensial berapa? Yang sudah diproduksi berapa? Yang belum diproduksi berapa? Kenapa tidak diproduksi? Kita nggak tahu itu pimpinan. Ya, baik Pak Adian. Jadi secara angka kami nggak bisa menghadirkan sekarang. Kenapa? Kamu dirut kan? Datanya nggak kita siapkan. Kenapa? Dirut nggak punya ingatan tentang itu? Ya, makanya secara garis besar bisa saya gambarkan. Operasi Antam khusus nikel ada mulai dari Pulau Gak di Provinsi Papua Barat. Saat ini beroperasi cukup baik, produksinya 3 juta ton per tahun. Total cadangan yang mungkin sekitar 200 juta ton. Ya. Kemudian ada lagi di Maluku Utara. Jadi blok tambang nikel Antam itu gampang Pak. Di timur ada di Pulau Gak, ada di Maluku Utara, Halmahera Timur. Ya. Di Halmahera Timur saat ini adalah merupakan basis rencana alokasinya adalah untuk basis produksi baterai, proyek baterai nasional Pak. Enggak, gini loh, baterai itu nanti. Saya mau tahu jumlah luas tambang yang kalian miliki berapa. Yang punya cadangan berapa, yang sudah diproduksi berapa, yang belum diproduksi berapa, dan kenapa tidak diproduksi saat negara sedang butuh uang. Ya, jadi lokasi tambang nikel kita ada di Gak Nikel, ada di Maluku Utara, ada lagi satu lagi yang tadi saya sampaikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kemudian di Sulawesi Tenggara terdapat di 2 kabupaten Pak, di Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka. Semuanya berproduksi kecuali yang di Konawe Utara yang memang mengalami persoalan hukum tumpang tindih Pak. Semuanya berproduksi Pak. Dijual kemana? Ornya? Jadi sebagian besar saat ini digunakan di terbagi 2 Pak ya. Jadi ada yang kita gunakan sendiri di Pomala, ya, yang berasal dari wilayah Pomala dan juga dari Maluku Utara. Sebagian lagi kita jual ke pabrik-pabrik nikel yang sekarang ada di Indonesia, yaitu milik. Kapasitas smelter Antam berapa? Antam saat ini mengkonsumsi 2 juta ton ore. Berapa tungku? 2 juta itu berapa tungku? Kita sekarang ada 3 tungku Pak di Konawe Utara. Di yang Pomala. Dimiliki Antam dalam smelter nikel berapa tungku? Jadi kalau yang kita punya harinya beroperasi 3 tungku. Nah ini maaf pimpinan, BUMN sudah puluhan tahun 3 tungku smelternya. Kenapa Bang? Iya. Nah ini yang saya bilang, kok kita nggak serius sih ngurus BUMN ini? Sementara berapa banyak Antam tidak bayar hutang ke sekian banyak kontraktor dan sub-subkontraktor yang dipekerjakan. Ratusan miliar pimpinan. Dia bunuh pengusaha-pengusaha kecil itu. Kalau mereka tidak mampu, mereka minta PMN. Sementara pengusaha-pengusaha kontraktor, subkontraktor ini bertebaran mati dengan alasan pandemi. Sekian puluh tahun Antam berdiri, tungkunya cuma 3. Terus kita mendengar paparan apa tadi? Jadi yang saya dengar tadi yang bisa disampaikan ini apa? Saya tahu betul tentang Pongkor, Pak Dirut. Nggak ada pengusaha lokal lahir dari Pongkor sejak tahun 70-an sampai hari ini.
Kalian tidak mengembangkan siapa-siapa di sana. Yang kalian kembangkan perut kalian sendiri kan? Rumah kalian tambah besar. Tapi rakyat di sana. Ada tidak pengusaha lokal yang sekarang berasal dari Pongkor yang kemudian masuk dalam pertarungan perebutan proyek-proyek nasional? Nggak ada. Ini loh yang saya bilang jadi alat ukur kita pimpinan. Bukan angka-angka ini. Kalau angka-angka ini kita panggil auditor saja. Panggil BPK periksa, bener nggak? Yang saya butuhkan itu konkretnya mana? Kalian buat agrowisata di Antam sana, di Pongkor. Mana jalan nggak? Nggak ada pengunjungnya pimpinan. Semua buang-buang uang. Nah yang seperti ini, coba pertanggungjawabkan CSR kalian berapa, kemana, bagaimana pengelolaannya. Saya minta jawaban tertulis ya pimpinan. Karena dari dulu kita 3 kali kunjungan kerja kita ke Pongkor, nggak pernah saya dapatkan itu. Sejak dulu. Dan sampai hari ini saya masih mempertanyakan tanggung jawab Antam terhadap 200 rumah rakyat yang dibakar di sana. Sejauh mana kalian peduli ketika mereka tidak punya tempat tinggal? Kenapa di PT Timah bisa ada penambang rakyat di Antam, di Pongkor tidak bisa? Kenapa tidak dicoba dirangkul rakyat itu seperti merangkul rakyat di sana? Toh kekayaan alam itu juga bisa dikelola bersama-sama. Dan undang-undang memungkinkan itu. Beberapa koperasi sudah coba mengajukan untuk ikut menambang di sana, tidak pernah terrealisasi kok. Untuk sementara itu dulu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Yang terhormat Pak Hadian Napi Tubulu, dari beberapa catatan nampaknya memang menyangkut banyak hal yang saya kira perlu sesi khusus nanti Pak Hadian. Jadi, sekarang kita selesaikan pimpinan. Ya. Ngapain kita mau tunda lagi? Berapa lama lagi penderitaan rakyat ini? Ya. Apa kita mau jawab apa sama rakyat? Rakyat tunggu dulu, teruslah menderita. Ya. Kami sudah mau pulang. Begitu jawaban kita. Oh, enggak, kita bukan itu juga maksudnya. Bahwa, Terima kasih. Ya. Langsung dijawab sekarang. Udah. Sekarang dong. Mau. Ya, coba beberapa hal yang bisa disampaikan di forum ini. Dipersilakan. Ya, baik Pak Ardian. Jadi kita udah catat Pak, kita akan follow up dan akan komunikasi dengan teman-teman koperasi di Pongkor. Kita akan review lagi alokasi CSR kita Pak dengan catatan tadi. Ya kami terima kasih masukannya Pak Pimpinan. Kami follow up Pak, akan kami laporkan juga secara tertulis nanti ke setelah rapat ini selesai. Begitu saja. Hanya itu. Nggak perlu sekolah jauh-jauh dan tinggi-tinggi kalau hanya mengeluarkan jawaban itu pimpinan. Nggak perlu jadi dirut. Kalau cuma mengeluarkan jawaban seperti itu. Dia tidak menguasai angka loh. Harusnya dirut itu kalau rapat RDP seperti ini bawa jajaran. Angkanya berapa? Angkanya berapa? Angkanya berapa? Jangan dong kemudian kita permisif terhadap hal seperti ini dengan memberikan kesempatan jawaban tertulis. Jawaban tertulis. Nanti kirim jawaban tertulis ya. Selesai. Saya mau dijawab sekarang, dia tidak sanggup pimpinan. Terus kita ngomong sama siapa ini? Hah? Enggak, kalau pimpinan, kalau kita maaf pimpinan, kalau mau tegas ya, enggak, kalau kita mau tegas ini, kita suruh dia pulang kumpulin data, kita tungguin. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya cari tahu angka-angka. Nah ini problem gitu pimpinan. Kayak main-main mereka rapat kemari, data nggak punya, apa nggak punya. Lalu kita diremehkan dengan jawaban, nanti kita berikan jawaban tertulis dan kita happy gitu, bangga gitu. Emang kita pacaran surat-suratan? Ini jawab dong, berapa angkanya? Jawab berapa yang dikeluarkan, jawab berapa pengusaha lokal yang kalian bangun. Karena saya bisa kasih angka pimpinan, jumlah rumah yang mereka bakar.
Kenapa mereka tidak bisa kasih angka sama saya jumlah rumah yang mereka bangun? Ya kalau kita tidak tersinggung diperlakukan seperti ini ya terserah. Kalau saya marah pimpinan, terganggu saya. Iya, Terima kasih Mas, pimpinan. begini, saya kira masing-masing kita menginginkan sebuah apa tadi yang disampaikan Pak Ahdian, hanya saja memang namanya forum kan, forum nanti kita pastinya tidak berhenti di sini, ini forum ini yang disampaikan Pak Ahdian. Ya artinya forum rapat ini gitu, kan ini forum rapat. Jadi nanti akan ada tindak lanjut yang kita sampaikan selanjutnya. Saya kira ya itu menjadi catatan semuanya nanti khususnya bagi PT Antam yang telah memang secara khusus dimintakan untuk menyiapkan berbagai hal. Lantas kita nanti secara khusus kita agendakan melalui volume resmi juga PT Antam menyampaikan apa yang dimintakan oleh anggota yang terhormat dengan sejumlah penyelesaian yang kalau memang sudah ada. Saya kira begitu mekanismenya. Begitu, saya kira kita lanjutkan dari fraksi Partai Golkar, dipersilakan.